Emang boleh laptop kerja seenteng itu? Boleh dong. Ini nih, HP Pavilion Aero 13. Laptop compact yang cakep, minimalis, elegan, dan performanya juga lumayan, tapi beratnya itu nggak sampai 1 kilogram cuy. Dan cherry on topnya, harganya affordable banget cuy. Penasaran sama laptop ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan ini adalah HP Aero 13, sebuah laptop dari HP yang menurut gue cocok banget buat kalian yang emang suka traveling bawa-bawa laptop kemana-mana gitu ya. Atau buat kalian yang emang sekedar suka work from anywhere, kayak misalnya kerja dari cafe, kerja di toilet, kerja di kasur gitu ya. Pokoknya emang sekompak itu cuy, literally bener-bener bisa dipakai buat kerja di mana aja. Nah, gue bakal bahas soal laptop ini lebih dalam lagi, tapi seperti biasa sebelum bahas lebih dalam, gue bakal bahas soal paket pembeliannya dulu. Untuk paket pembeliannya cukup simple ya. Di sini kalian bakal dapat unit laptopnya bareng sama chargernya yang cukup kecil untuk dayanya, cuma 65 watt aja, dan ada juga user manualnya. Oke, jadi secara fisik, Aero 13 ini punya dimensi yang amat sangat compact, gak cuma secara ukuran 2 dimensionalnya aja, tapi juga secara 3 dimensional. Karena dia itu literally tipis banget cuy. Tebelnya tuh nggak sampai 2 cm, jadi kalau megang laptop ini mau dalam kondisi ketutup ataupun kebuka, itu udah kayak megang tablet. Tapi bedanya ini laptop. Nah, selain dimensinya yang super compact, beratnya juga nggak masuk akal sih menurut gua. Beratnya tuh nggak sampai 1 kilogram yang bikin ngangkat laptop ini tuh nggak kerasa kayak ngangkat laptop biasanya. Malah saking entengnya, kadang-kadang tuh gua kalau ngangkat laptop ini tuh harus ngegrip yang lebih kenceng. Karena ya takut kelempar cuy. Satu hal lagi yang bikin gue kagum dari laptop ini adalah walaupun beratnya yang enteng banget, build quality-nya itu nggak jelek gitu, bagus justru. Hampir semua bagian bodinya itu metal dan nggak kerasa murah sama sekali. Sampai kalau dites buka laptop pakai satu tangan, bagian bawahnya nggak ngangkat cuy. Nggak masuk akal sih sumpah. Untuk keyboardnya di sini dia pakai ukuran 75% untuk akomodasi ukuran laptopnya yang compact. Cuman emang layout bottom row-nya agak aneh ya, jadi mungkin harus dibiasain dulu. Untuk font Legends-nya gue pribadi suka banget ya. Ngingetin gue sama fontnya MacBook gitu soalnya. Keyboardnya juga ada backlit warna putih yang kalau keyboardnya lama nggak disentuh bakal ngeslip sendiri. Dan overall feel keyboardnya enak secara tactility-nya. Touchpad-nya juga cukup gede untuk ukuran laptop yang amat sangat compact, posisinya centered dan sangat amat responsif. Cocok banget buat kalian yang suka kerja pakai touchpad. Gak lupa juga di sebelah kanan touchpad-nya ada fingerprint sensor yang diintegrasiin sama Windows Hello buat login ke laptopnya. Selain emblem-emblem bawaan laptop pada umumnya, body Aero 13 ini bener-bener clean banget, kelihatan sleek, minimalis, intinya tuh enak dipandang sih. Bisa dilihat juga di sebelah fingerprint sensornya lagi-lagi ada logo Bang & Olufsen, yang artinya speakernya itu ditune bareng sama Bang & Olufsen. Kualitas speakernya sebenarnya bagus sih, suaranya detail, tapi mungkin karena ukuran laptopnya yang terlalu compact dan posisi speakernya yang cuma ada di bagian bawah laptop, untuk volume dia nggak bisa kasih yang terlalu gede. Untuk displaynya di sini Aero 13 punya layar dengan ukuran 13,3 inci dengan resolusi 1200p, panelnya IPS, max brightness di 400 nits, dan color akurasinya yang udah di 100% sRGB. Yang artinya layar laptop ini udah bagus, dan sebenarnya resolusi 1200p di layar ukuran 13 inci gini tuh rasanya udah cukup ya. Tapi mungkin akan lebih mewah lagi kalau resolusinya bisa dinaikin dikit ke 1440p nggak sih? Nanggung gitu rasanya. Nah, karena brightness-nya ada di 400 nits, Aero 13 ini nggak cuma enak dibawa kemana-mana, tapi enak juga dipakai di mana-mana karena nggak perlu khawatir sama kondisi cahaya ruangan. Gelap terang, semuanya diterabas. Nah, laptop compact kayak gini tuh pasti punya banyak kelebihan daripada laptop-laptop lain soal portability-nya ya. Tapi kalau soal kelengkapan port, mungkin dia jadi kelemahan justru karena terlalu compact gitu ya. Portnya jadi cuma dikit banget cuy. Aero 13 ini cuma ada satu port USB power delivery, satu port USB-A, port HDMI, dan audio jack di sebelah kiri. Dan cuma satu port USB-A di sebelah kanan bareng sama charging portnya. Yang artinya laptop ini cuma punya 3 port buat nyolok-nyolokin device yang butuh koneksi USB. Ya kata gue sih emang kalau misalnya mau pakai laptop ini kemana-mana dan di mana-mana gitu ya, harus siap sedia USB hub sih. Oke, jadi ini dia kurang lebih untuk tes webcam dari HP Pavilion Aero 13 ya. Dan ini seperti biasa, yang pertama gue pakai lighting profesional dulu untuk bisa keluarin potensial terbaik dari kameranya. Dan gue bisa bilang secara jujur ya, kalau misalnya ini adalah kameranya tuh burik sih. Ini tuh burik banget, sampai-sampai dengan lighting kayak gini aja tuh muka gue tuh masih kelihatan pixelated banget gitu. Dan ini tuh masih noisy banget terlepas gue udah pakai lighting yang terang gitu. Gimana kalau misalnya nggak pakai lighting gitu kan? Cuman memang untungnya di sini HP itu seperti biasa karena dia itu collab audionya sama Bang & Olufsen. Jadi untuk mic-nya harusnya ditune juga bareng sama Bang & Olufsen. Jadi kalau misalnya sesuai kayak pengalaman gue dengan
laptop-laptop HP yang kemarin gue review, mic-nya itu selalu minimal itu oke lah, nggak pernah yang jelek, yang delay, yang kayak apa ya, kayak distorted gitu ya. Pokoknya overall tuh selama kemarin gue tes-tesin webcam dari laptop HP yang gue coba, itu lumayan bagus mic-nya, terutama yang HP EliteBook. Tapi nggak tahu yang ini, karena ini gue sambil rekaman, jadi gue nggak tahu untuk audionya kayak gimana. Jadi kalian yang akan bisa menjadi judge dari kualitas suara mic-nya. Oke, jadi sekarang gue bakal kasih lihat ke kalian gimana misalnya kalau misalnya dalam kondisi kayak lighting ruangan biasa gitu, nggak pakai lighting yang dedicated buat bikin video. Oke, jadi kurang lebih untuk kalau misalnya pakai lighting biasa, misalnya pakai lampu kamar doang dan nggak pakai lighting dedicated tuh kayak gini. Jadi untungnya dia itu tidak menjelek di frame rate-nya, tapi ya secara kualitas gambar jadi tambah burik ya. Cuman seenggaknya nggak jadi patah-patah gitu ya, masih smooth gitu. Jadi ada upside-nya, ada downside-nya gitu. Jadi ya untuk kayak semacam webcam yang dipakai buat online meeting aja harusnya udah cukup sih. Apalagi dengan frame rate yang nggak dibikin patah-patah gitu ya, walaupun gelap juga gitu. Jadi ya not bad lah. Oke, jadi sekarang kita bahas soal spesifikasi dari laptop compact yang hampir sempurna ini. Kira-kira spesifikasinya itu gimana sih? Untuk RAM-nya dia ada di 16GB DDR4 yang udah fix alias nggak bisa di-upgrade lagi. Dan juga udah pakai 512GB NVMe M.2 SSD, yang mana artinya untuk speed read dan write-nya itu udah pasti kenceng. Untuk CPU-nya, di sini Aero 13 pakai AMD Ryzen 5 7535U, yang kelihatan emang seri CPU compactnya Ryzen karena dia itu cuma ada 6 core dan 12 thread. Dan untuk GPU-nya dia integrated dan nggak ada discrete graphics-nya, jadi memang bawaan dari si CPU-nya juga. Penasaran nggak sih? Laptop compact kayak gini tuh kalau dibawa gaming tuh kira-kira bisa nggak ya? Jadi pastinya gue mulai dari tes game enteng dulu, yaitu Valorant. Di kondisi ngecas dan settingan mentok high semua, si Aero 13 ini cuma bisa dapetin sekitar 70-an FPS aja. Dan nggak jarang ada frame drop setiap movement mouse gue terlalu cepet. Dan ini masih di kondisi deathmatch aja ya, dimana nggak ada yang pakai skill sama sekali. Karena dicoba ngangkat Valorant aja udah ngos-ngosan, gue nggak bakal tes game banyak-banyak. Tapi di sini gue iseng aja nih tes main game AAA Star Wars Battlefront 2 di settingan lowest dan ya masih lumayan playable sih. Tapi FPS-nya paling mentok di 30-an dan nggak jarang juga nge-spike sampai nge-freeze gitu. Tapi untungnya untuk heat management laptop ini cukup bagus ya, karena setelah gua tes ngegame, suhunya paling-paling cuma mentok di 80-an derajat aja, yang mana padahal abis dites buat main game AAA. Terakhir gua tes render mobil BMW di Blender, dan dengan kekuatan CPU dan GPU-nya, bisa dapetin waktu render yang cukup lama ya, di 6 menitan. Oke, jadi untuk HP Pavilion Aero 13 ini, khususnya yang unit BE2001AU, ini dijual di harga 11 jutaan aja. Yang menurut gue adalah harga yang amat sangat worth it untuk sebuah laptop kerja yang amat sangat compact dan bisa kasih kita experience portability laptop yang bisa dipakai di mana aja dan kapan aja, dan se-convenient itu cuy. Gue nggak inget ya kapan terakhir kali gue coba kerja di kasur pakai laptop sambil ngecil dengerin musik gitu. Tapi pas pegang laptop ini rasanya gue nyaman banget untuk ngelakuin itu, dan gue takut jatuh cinta sih sama laptop compact kayak gini. Memang laptop ini diperuntukkan untuk kerja, dan memang banyak juga laptop kerja yang harganya lebih murah daripada Aero 13 ini. Tapi menurut gue dengan harga 11 jutaan itu tadi, kalian itu nggak cuma beli laptopnya aja, tapi beli experience portability sebuah laptop compact yang nggak bisa kalian dapetin di laptop-laptop murah itu. Karena serius cuy, portability dari laptop ini tuh nggak main-main. Jadi ya, terlepas si Aero 13 ini bisa buat main game atau enggak, atau bisa buat render atau enggak, kayaknya kalau misalnya gue punya laptop ini, gue bakal hampir setiap hari pakai laptop ini untuk kerja sih. Oke, jadi itu aja kurang lebih untuk review singkat gue terhadap HP Pavilion Aero 13. Gimana menurut kalian? Kira-kira cocok nggak sih laptopnya buat kalian? Semoga video ini bermanfaat dan ngebantu kalian yang sekiranya lagi nyari-nyari laptop kerja dan yang compact juga gitu, dan budgetnya mungkin di sekitar 11-12 juta gitu kan. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan kasih tau ke teman-teman kalian, dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.